Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini mau ngapain? Mau ngerebus telur buat sarapan? Kalau teman-teman sukanya telur direbus atau diceplok atau didadar. Jadi kali ini Cece Petani Kantoran mau sharing berbagi tentang jangan kita membuang air rebusan telur. Kenapa? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Dalam video-video sebelumnya, Cece Petani Kantoran sudah berbagi mengenai manfaat dari cangkang telur, yang mana cangkang telur itu banyak mengandung kalsium yang banyak banget kita butuhkan untuk tanaman. Karena tanaman itu tetap butuh nutrisi, unsur hara makro, unsur hara mikro. Kalau yang ini saya masih terus untuk mengumpulkannya karena kita bisa menggunakannya terus-terusan dan juga membuat stok untuk pupuk cangkang telur. Jadi ada yang di blender halus dan nanti juga ada yang kita fermentasikan. Jadi dalam cangkang telur ini mengandung banyak sekali, hampir 90% kalsiumnya. Hanya saja apabila kita menggunakannya langsung kepada tanaman seperti ini nih ya, itu kurang bermanfaat atau kurang efektif. Karena apa? Kalsium yang ada dalam cangkang telur ini dalam bentuk seperti ini akan lama sekali terserap. Jadi tanaman nggak bisa menyerap langsung kalau kita tidak mengolahnya dulu supaya lebih cepat, lebih efektif. Karena tanaman nggak bisa nunggu ya berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai kalsiumnya nanti bisa terambil. Jadi cara seperti ini atau bagaimana memanfaatkannya bisa melihat dari video Cece Petani Kantoran sebelumnya. Kali ini untuk ibu-ibu atau emak-emak yang biasa di dapur suka masak telur dong. Nah, pada waktu masak telur itu kita akan mendapatkan juga kadar kalsiumnya atau limbah dapur yang berguna untuk tanaman. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan air rebusan telur. Sebanyak ini emang Cece Petani Kantoran mau merebus telur sebanyak ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita mau merebus telurnya. Sekarang harga telur berapa ya teman-teman di tempatnya masing-masing? Harga telur terus merangkak turun naik juga. Ternyata dari limbah dapur pun seperti tadi ya untuk cangkang telur, bahkan air rebusan telurnya ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman. Walaupun memang persentasenya tidak sebesar apabila dalam bentuk seperti ini. Ayo kita mulai merebus telur untuk nanti telurnya dimasak. Jadi nggak ada limbahnya ya teman-teman. Cangkangnya bisa kita manfaatkan, airnya pun bisa kita manfaatkan, dan semua bikin tanaman menjadi subur, bikin tanaman senang. Masa kita makan telurnya aja tapi tanaman tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi betul-betul hampir nggak ada limbah ya harusnya, karena semuanya bermanfaat. Kok banyak banget nih Cek bikin telurnya? Buat konten atau bukan? Karena ini hari Kamis, besok mau bikin makanan untuk Jumat Berkah. Kemarin beli 2 kilo isinya, telur sekarang kecil-kecil ya, isinya 33 di tempatku. Nah, kita mau merebus telurnya ini untuk persiapan Jumat Berkah. Jadi ingat ya, kita bisa mengurangi limbah yang ada, telurnya bisa kita makan. Cangkang telurnya jangan lupa kita manfaatkan untuk pupuk cangkang telur, dan air rebusannya untuk merebus pun kita bisa gunakan juga. Walaupun sekali lagi ya teman-teman, kadar kalsiumnya yang ada dalam rebusan telur itu tidak sebanyak dalam cangkang telur, tapi tetap bermanfaat bagi tanaman. Seperti apa? Kita ikuti terus yuk.
rebusnya udah selesai, telurnya juga udah di meja makan. Kalau udah, ini kan biasanya masih panas. Kalau habis ngerebus, kita harus dinginin dulu. Jangan sampai nanti panas-panas, apalagi habis mendidih, kita siramkan ke tanaman kita. Untuk penggunaannya, ini bisa langsung aja karena ini kandungan kalsiumnya itu walaupun tidak banyak, sekitar 0, berapa persen ya, tidak seperti kalau cangkang telurnya sendiri yang kita pergunakan untuk tanaman. Jadi ini bisa kita langsung baik ke tanaman hias maupun ke tanaman buah. Jadi biasanya kalau ibu-ibu mau nyiram tanaman itu menggunakan air yang bersih, tapi kalau punya air rebusan telur kayak gini, jangan pakai air yang bersih, karena ternyata ada kandungan yang berguna, yang menjadi nutrisi bagi tanaman kita. Kalau ini aku lagi mencoba menanam jambu di depan rumah, tapi masih kecil. Kemarin nggak hujan seharian, panas, jadi kita siram ya. Penyiraman seperti biasa, usahakan di sekeliling perakaran, karena ini tanamannya batang cukup besar, jadi agak banyak. Kalau tadi untuk tanaman hias kayak tadi hanya di pot ya, paling 1 gelas ini ya teman-teman. Nanti kalau terlalu banyak juga akan menimbulkan busuk akar. Nah, sekian dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan sampah-sampah dapur kita. Kembali lagi Cece Petani Kantoran mengingatkan bahwa beberapa bahan dapur bisa mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke alam ini, bahkan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton video Cece Petani Kantoran ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Dan selamat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.